TBC atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis yang menyerang paru-paru namun dapat menyebar ke organ lain. Penularan terjadi melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan tetapi membutuhkan pengobatan teratur selama 6-9 bulan untuk mencegah komplikasi dan resistensi obat. Juga ada faktor-faktor resiko munculnya TBC. Kondisi lingkungan, ventilasi buruk, dan sanitasi yang tidak memadai, kekebalan tubuh yang rendah akibat kurangnya gizi dan kelelahan fisik, kontak erat dengan penderita TBC aktif seperti dalam keluarga, kurangnya kesadaran kesehatan, minimnya pengetahuan tentang gejala awal TBC, dan ada faktor ekonomi, kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dan nutrisi yang memadai. Selanjutnya ada profil klien bernama Anissa Putri, berumur 17 tahun, yang bertempat tinggal di Bekasi, yang masih berstatus pelajar kelas SMA. Kondisi kesehatannya didiagnosis tuberkulosis paru atau TBC 2 bulan yang lalu. Saat ini dalam masa pengobatan intensif. Riwayat kesehatan, tidak ada riwayat penyakit kronis sebelumnya. Deskripsi diri atau latar belakang klien sebagai konseling populasi khusus ini. Anissa merupakan seorang pelajar aktif yang sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Sebagai anak pertama, ia memiliki beban tanggung jawab lebih besar untuk membantu keluarga, termasuk menjaga adik-adiknya. Ketika didiagnosis TBC, ia mulai merasa terisolasi karena stigma penyakit tersebut di lingkungan sosialnya. Tuberkulosis yang dialaminya juga membuatnya menjadi populasi rentan akibat faktor lingkungan atau sanitasi buruk dan kurangnya kesadaran kesehatan. Anissa tinggal bersama kedua orang tua dan kedua adiknya. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pendapatan tidak tetap, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Keluarganya tergolong ekonomi menengah ke bawah. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang TBC ini membuat mereka awalnya abai terhadap tanda-tanda awal penyakit. Selain itu, faktor sanitasi dan ventilasi rumah yang buruk menjadi pemicu penyebaran penyakit. Selanjutnya ada gejala yang sering muncul, yaitu ada batuk berkepanjangan lebih dari 3 minggu, penurunan berat badan yang signifikan, dan demam ringan terutama pada malam hari. Keringat malam yang berlebih dan kelelahan serta nafsu makan yang turun drastis. Selanjutnya ada prognosis dan diagnosis klien. Diagnosis tuberkulosis paru aktif berdasarkan hasil ronsen dada dan tes dahak. Gejalanya meliputi batuk berkepanjangan lebih dari 3 minggu, penurunan berat badan drastis, keringat malam, dan demam ringan. Prognosisnya peluang sembuh tinggi dengan syarat Anissa menjalani pengobatan teratur selama 6-9 bulan. Namun, kurangnya motivasi untuk pengobatan serta kondisi ekonomi dapat menjadi penghambat. Kelebihan dan kekurangan klien. Yang pertama, kelebihannya ada semangat belajar yang tinggi meskipun sakit. Yang kedua, ada memiliki dukungan emosional dari berbagai teman dekatnya. Dan yang terakhir, ada sifat tanggung jawab tinggi sebagai anak sulung. Dan kelemahan klien, kesadaran diri yang rendah terhadap pentingnya kesehatan, mudah putus asa dan kurang percaya diri akibat stigma-stigma sosial. Dan yang terakhir, keterbatasan ekonomis keluarga. Dan yang terakhir ada keterbatasan ekonomi keluarga yang mempengaruhi pola makan dan akses ke fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya ada hambatan atau ancaman yang dihadapi klien. Hambatannya itu
stigma masyarakat yang menganggap TBC sebagai penyakit menular dan memalukan. Ada ketidakdisiplinan dalam mengonsumsi obat secara rutin dan keterbatasan biaya untuk pemeriksaan lanjut dan nutrisi tambahan. Ancaman. Di sini ada resiko penularan pada anggota keluarga akibat sanitasi rumah yang buruk dan potensi resistensi obat jika pengobatan tidak dijalankan dengan benar. Dan selanjutnya ada peluang yang diketahui dan dicoba klien. Jadi Anissa ini mencoba meningkatkan kesadaran teman-temannya di sekolah tentang TBC ini melalui presentasi singkat bersama guru biologinya, serta mendapatkan bantuan pengobatan gratis melalui puskesmas setempat. Dan memulai pola hidup sehat dengan memperbaiki asupan makan dan memastikan ventilasi kamar lebih baik. Layanan konseling yang dilakukan saat observasi dan penjelasan. Layanan konseling yang dilakukan saat observasi yaitu ada pertama layanan konseling informasi yang memberikan edukasi tentang pentingnya pengobatan TBC yang teratur dan konsekuensi jika tidak tuntas, serta menjelaskan bahwa TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dan tidak perlu malu. Yang terakhir adalah memberikan informasi tentang pola hidup sehat, pentingnya pengobatan teratur, dan cara pencegahan penularan. Yang kedua ada konseling individu, memberikan dukungan emosional untuk membantu klien menghadapi stigma-stigma dan menjaga motivasi dalam menjalani pengobatan. Dan yang ketiga ada konseling keluarga. Ini mengedukasi keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi rumah untuk mencegah penularan, serta memberikan saran kepada orang tua agar membantu memastikan Anissa menjalani pengobatan rutin. Dan yang keempat ada konseling kelompok, membantu klien berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki masalah serupa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan semangat sembuh. Dan yang kelima ada kolaborasi dengan guru atau pihak sekolah. Di sini pengupayaan lingkungan sekolah yang inklusif agar klien tidak merasa dikucilkan. Dan terakhir ada evaluasi. Di sini setelah konseling terdapat perkembangan positif. Jadi Anissa menunjukkan komitmen lebih tinggi untuk mematuhi jadwal pengobatan. Terus keluarganya juga mulai memperbaiki pola hidup seperti jaga kebersihan rumah. Stigma di sekolah berkurang karena edukasi yang dilakukan Anissa dan gurunya. Namun masih perlu pemantauan untuk memastikan pengobatan berjalan dengan hingga selesai dan mengantisipasi hambatan ekonomi yang muncul.